Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon Kau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik pemberitaan maupun penerimaannya. Tolong yang mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan penggelapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik dan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami percaya kepada kebenaran firman, dan biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku dan pendengar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar juga Satan pasti bekerja, sekali lagi kami mohon Kau kuatkan sehingga apapun yang mereka lakukan, firman Tuhan tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan eksposisi 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 27 tentang Daud dan Bathsheba, dan ini adalah sesi yang keempat dan sesi yang terakhir. Kita baca sekali lagi ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon serta mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisanya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, takut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupku dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepaskan kau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya,
bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab menghubung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar dan menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu pada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeseth? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata pada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak hamba-hambamu dari atas tembok. Sehingga beberapa orang dari hamba raja mati, juga Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkata Daud pada suruhan itu, pergilah kau katakan kepada Yoab, janganlah tebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat masa berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, pada kali-kali yang lalu kita sudah melihat bahwa Daud ingin berusaha untuk menutupi perzinanya dengan Bathsheba dengan menyuruh Uria pulang dan sebagainya, supaya dia berhubungan seks dengan istrinya dan dianggap nanti anak itu anak dari Uria. Tapi setelah rencana itu tidak berhasil, dia menulis surat kepada Yoab yang ditulis dan dikirimkan melalui Uria untuk menyuruh Yoab menaruh Uria di medan perang yang paling panas, dan sedang peperangan itu berlangsung, maka Yoab dan pasukannya disuruh mengundurkan diri supaya Uria terbunuh mati. Ini jelas adalah pembunuhan berencana ya. Dan sekarang kita bahas tentang ketaatan Yoab dan kematian Uria. Pertama saudara, ketaatan Yoab terhadap perintah Daud. Di dalam ayat 16 dan 17, pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Sekarang pertanyaannya saudara, mengapa Yoab menuruti saja perintah raja untuk membunuh Uria? Ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin dia mengira bahwa Uria telah berbuat salah pada Daud, sehingga harus dihukum mati. Dan kemungkinan kedua, dia menganggap dia harus tunduk pada rajanya dalam segala hal. Kalau ini memang adalah alasannya, maka ia tentu salah ya. Pulpit Komentari mengatakan, tidak ada otoritas manusia yang dapat membenarkan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Betapa seringnya manusia membayangkan bahwa perintah atau pengasahan dari seorang yang berkuasa telah menjadi alasan yang cukup untuk melakukan sesuatu yang dikecam oleh hati nurani mereka sendiri, dan meletakkan kesalahan perilaku mereka pada pemicu perintah tersebut daripada pada diri mereka sendiri.
Jadi ini memang tidak diizinkan ya. Dan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dan manusia ini siapapun manusia itu ya. Dan mereka ini diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil, tapi mereka dilarang oleh para tokoh-tokoh agama Yahudi dan sebagainya. Tapi dia mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi alasan ini juga rasanya tidak mungkin ya. Karena dalam kasus-kasus yang lain, Yoab itu berani menasihati atau menegur Daud. Jadi dia bukan seorang yes man atau orang yang baik-baik saja pada perintah rajanya. Dan saya akan tunjukkan kasus-kasus lain dalam 2 Samuel 19 ayat 4-7. Ini pada waktu kematian Absalom ya. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu dan nyawa konde-kondemu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicara menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama engkau pada malam ini. Dan hal itu berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Jadi dia bukan cuma menegur Daud, dia berani mengancam Daud ya. Dan sekarang di dalam 2 Samuel 24 ayat 2-4, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi ini kesombongan Daud untuk mengadakan sensus. Pengadaan sensusnya bukan dosa, tapi kesombongannya untuk mengetahui berapa banyak orang yang ada di bawah kekuasaannya dia. Maka itu dia mengadakan sensus itu jelas-jelas adalah dosa. Dan di sini Yoab juga berani menegur ya. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Dalam hal ini Yoabnya tidak salah, dia cuma diperintahkan, dia sudah nasihati, tetap Daudnya berkeras untuk melakukan, maka dia terpaksa diikuti oleh Yoab dan para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Jadi ada peristiwa-peristiwa di mana Yoab itu berani menegur, menasihati, bahkan mengancam Daud. Jadi agak aneh kalau dalam kasus Uria ini, dia diberi surat begitu saja dan dia langsung mentaati tanpa banyak omongnya. Sekarang ada alasan yang ketiga mengapa Yoab mentaati perintah Daud untuk membunuh Uria. Supaya dengan demikian dia bisa mempunyai kuasa atas raja dan Daud menjadi takut kepada dia. The Bible Exposition Country mengatakan demikian. Yoab yang cerdik atau licik mungkin telah membaca di antara baris-baris surat Daud dan menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang dimiliki Uria yang diinginkan Daud adalah istri Uria yang cantik. Sehingga dia bekerja sama dengan rencana tersebut. Lagi pula mengetahui skema Daud akan jadi senjata tambahan yang bisa digunakan Yoab untuk perlindungan dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia cukup tahu bahwa Uria punya istri cantik dan Daud menginginkan. Jadi dia bekerja sama dengan rencana tersebut supaya itu bisa digunakan sebagai senjata melawan Daud
ada masa yang akan datang ya. Karena Tuhan ini berkata, Yoab telah bersalah menumpahkan darah Abner ya dalam 2 Samuel pasal 3, dan kita tidak dapat menganggap bahwa dia sangat senang melihat Daud sendiri jatuh dalam kita dapat menganggap bahwa dia sangat senang melihat Daud sendiri jatuh ke dalam kesalahan yang sama, dan dia cukup bersedia untuk melayaninya dalam hal ini agar Daud tetap bersikap baik terhadapnya. Saya paling condong pada pandangan ketiga ini ya. Jadi bukan pandangan pertama, bukan pandangan kedua, tapi pandangan ketiga. Sekarang poin kedua, perintah Daud akhirnya berhasil membunuh Uria, tapi juga ditambah dengan kematian beberapa orang tentara Daud. Dan ini tentu saja memperberat dosa Daud. Kita baca ayat 17. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Jadi Daud pasti juga tahu itu akan terjadi. Karena itu pembunuhan ini bukan dilakukan hanya terhadap Uria, tapi efeknya mengenai beberapa anak buah Daud yang lain. Mereka juga mati. Sekarang komentar dari Calvin. Seseorang mungkin merasa aneh bahwa Tuhan mengizinkan Uria mati seperti ini, padahal dia tidak bersalah. Mengapa Tuhan tidak membantunya pada saat-saat kebutuhan? Orang-orang yang setia tidak memiliki tempat berhenti di dunia ini sebagai tujuan akhir mereka. Karena Injil mengizinkan Uria dibunuh dengan cara seperti itu, marilah kita menyadari bahwa upah dari orang baik dan setia tidak diterima di dunia ini. Karena itu ketika kita membaca janji-janji ini, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahwa hidup kita akan tersembunyi di bawah naungan sayapnya, bahwa kita adalah kesayangannya seperti biji matanya, bahwa kita tidak akan pernah dilucuti dari pertolongannya. Malah kita menyadari bahwa ini tidak mengecualikan kita dari mengalami banyak hal yang mengerikan dan akhirnya kematian. Ketika waktu yang tepat untuk kita tiba, yaitu ketika Tuhan menghendakinya. Namun demikian malah kita puas untuk mengetahui bahwa bahkan kematian akan menjadi pintu masuk kita ke kehidupan yang lebih baik. Sehingga pertimbangan ini akan berfungsi untuk memperkuat kesabaran kita dan membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jadi mengapa Tuhan biarkan Uria mati? Uria mati tidak ada masalah bagi Urianya, saudara ya. Dia toh akan masuk surga. Dan kita reform percaya bahwa roh Uria pada saat itu juga langsung masuk surga. Karena tubuhnya mesti dikubur dan nanti baru dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi Urianya tidak kehilangan apa-apa, dia malah mendapatkan kebahagiaan. Jadi Tuhan memang mengizinkan Daud membunuh Uria juga karena ya bagi Tuhan itu memang adalah saat kematian Uria. Dia sudah merencanakan dan menetapkan kapan tiap orang itu mengalami kematian. Dan kalau seandainya saat itu bukan saat kematian Uria, pasti dia tidak mati. Bahwa dia mati, jelas menunjukkan bahwa itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan memang sudah waktunya mati, ya mesti mati. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan Uria. Jadi kalau ada suatu ketidakadilan yang membuat kita yang adalah orang-orang percaya itu mati, jangan anggap itu sebagai hal yang buruk. Mati hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Dan ia berhak menentukan dengan cara apa atau cara bagaimana kita itu mati. Yang penting adalah pada saat kita mati, kita masuk ke surga. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah kita hidup atau kita mati. Dan itu sesuatu yang penting supaya dalam menghadapi ketidakadilan seperti ini, maka kita tidak menganggap Allah meninggalkan kita atau Allah berpihak pada pihak yang tidak adil, karena nanti Daudnya juga dihukum. Karena biblical illustrator dalam meninjau sejarah ini, kita secara alami akan bertanya,
Mengapa Profetes mengizinkan kejatuhan yang memalukan ini kepada Daud? Atau untuk memperluas pertanyaan, mengapa Allah membiarkan dosa tetap ada dan kadang-kadang meledak secara paksa pada anak-anaknya yang telah diperbarui? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Bukan karena kekurangan kekuatan untuk mencegahnya. Tentu Tuhan tidak kekurangan kekuatannya, dia maha kuasa. Kalau dia mau mencegah tentu bisa. Karena dia bisa menyucikannya dengan sempurna. Bukan karena kurangnya kebencian terhadap dosa mereka. Dosa itu tampak lebih menjijikan pada mereka dibandingkan pada orang lain. Bukan karena kurangnya kasih kepada mereka. Dia memandang mereka sebagai teman dan anak-anaknya. Lalu mengapa dia tidak membuat mereka suci tanpa dosa? Berikut adalah beberapa alasan dari pengaturan ini. Hal-hal ini sama sekali tidak membenarkan pelanggar. Meskipun mereka membenarkan providensia Allah dan menunjukkan kemahakuasaannya dalam menghasilkan kebaikan dari kejahatan itu sendiri. Poin 1, melalui hal-hal ini kasih karunia Allah dalam pembenaran secara cemerlang dan akan secara kekal dimuliakan. Kedua, mereka diajar tentang kedalaman kejahatan yang ada dalam diri mereka dan dibuat rendah hati serta bergantung. Bergantung tentu saja bergantung pada Tuhan ya. Ketika mereka diajar menghargai lebih tinggi pembelaan dan perantaraan atau syafaat Tuhan Yesus. Keempat, kenangan akan kejadian jiwa yang mereka alami sebelum Allah mengembalikan sukacita keselamatannya kepada mereka. Ingatan tentang daun rasam dan empedu menginspirasi mereka dengan ketakutan tambahan terhadap dosa dan membuat mereka lebih tekun atau bersemangat untuk mematikannya. Mereka gemetar atau takut pada penyakit yang telah mereka rasakan dan berjalan dengan rasa takut yang kudus. Yang kelima, dengan demikian oleh providensia Allah yang ajaib, yang mereka disesuaikan untuk pelayanan. Ketika engkau sudah bertobat, kata Kristus kepada Petrus, setelah meramalkan kejatuhannya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan pengalaman pahit dari kuasa dosa, mereka dapat memperingatkan orang lain terhadapnya. Dosa-dosa orang percaya membuat mereka merindukan surga. Keenam ya, mereka siap untuk melepaskan tubuh daging ini, jika dengan itu mereka dapat melepaskan tubuh dosa dan kematian. Mereka mengeluh, terbeban, dan mendambakan negeri dari kesucian yang sempurna, di mana mereka tidak akan lagi menyinggung Allah mereka. Jadi saudara, jelas dari komentar ini bahwa dosa itu diatur oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena yang ketiga, Yoab menyuruh seorang utusan kepada Daud untuk memberitahukan kematian Uria. Ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud caranya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu pada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerbeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Saudara, ayat 21 ini ya, Abimelek bin Yerbeset, tewasnya dia ini, kita lihat di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 50 dan 54. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, bunuhlah pedangmu dan bunuhlah aku,
supaya jangan seorang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia, lalu pujangnya itu menikam dia sehingga mati. Sekarang Perdana Menteri mengatakan juga mengutip firman Allah, ya, tetapi tidak berhati-hati untuk mentaatinya. Bahwa di ini firman Allah ini hakim-hakim ini kelihatannya sudah ditulis sebelum peristiwa Uria dengan Daud itu ya. Jadi dia bisa mengutip ayat dari Alkitab. Sekalipun Alkitab itu belum lengkap ya, tetap itu sebagian dari Alkitab ya. Tapi dia tidak berhati-hati untuk mentaatinya. Nah, mengapa Yoab melibatkan cerita tentang kematian Abimelek dalam laporannya kepada Daud? Pertama, poin A, karena sejarah harus menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Lalu dalam 1 Korintus 10 ayat 1-11 dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Hingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang poin B, saudara, mungkin sekali Yoab telah melakukan kecerobohan atau kesalahan dalam peperangan itu dengan tidak belajar dari kematian Abimelek, sehingga mengalami kekalahan, dan dia lalu mengaitkan hal itu dengan kematian Uria, yang dia tahu pasti akan menyerangkan Daud. Jadi nanti dia tidak ditegur karena kecerobohan atau kesalahan dalam peperangan itu. Ini kata Allah dari Adam Clark. Tetapi jika amarah raja bangkit, adalah mungkin bahwa Yoab telah mengalami kekalahan akibat suatu kecerobohan pada waktu itu. Dan dia merencanakan untuk menghindari celaan dengan mengaitkan kejadian tersebut dengan kematian Uria, yang dia tahu akan sangat menyenangkan raja. Saya tidak tahu yang mana yang benar dari kemungkinan-kemungkinan ini. Atau mungkin semuanya bisa digabungkan. Sekarang poin keempat, saudara, utusan Yoab sampai kepada Daud dan memberitahukan kematian Uria dalam ayat 22 dan sampai dengan 24. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata pada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-Mu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hamba-Mu Uria orang Het itu sudah mati. Sekarang kita melihat bagaimana jawaban Daud ya dalam ayat 25. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah cepatlah hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuh karena itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya.
So kelihatan bahwa dia menyepelekan ya. Bukan hanya kematian Uria, kalau Uria memang dia rencanakan itu. Tapi kematian beberapa orang yang bersama-sama Uria mati, dia menyepelekan sekali dengan mengatakan janganlah sebal hatimu karena perkara itu, sebab sudah biasa dalam perang ya mesti pedang makan orang ini atau makan orang itu. Jadi orang terbunuh dalam perang dianggap sudah biasa, padahal Uria ini salah satu pahlawannya dia. Harusnya kalau ya sudah biasa tewas itu sudah biasa, tapi kalau seorang yang hebat tewas itu sebetulnya merugikan sekali ya. Tapi dia mengatakan janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Calvin mengatakan ini terjadi dan kemudian Daud merasa puas. Begitu kehilangan kewarasannya sehingga dia bahkan tidak merasa sedih atau menyesal untuk orang-orang lain yang sudah mati. 2 Samuel 11 ayat 18 sampai 25. Dia bersalah di hadapan Tuhan seakan-akan dia benar-benar digerakkan oleh iblis. Kita melihat bahwa untuk sementara waktu dia benar-benar bejat atau tidak bermoral. Bahkan sampai ke titik seperti seorang yang ditentukan untuk binasa dan sepenuhnya tidak bisa diperbaiki. Jadi titik terendah Daud itu jatuh sampai sebegitu rendah. Seakan-akan dia itu seorang reprobate dan yang tidak bisa diperbaiki. Dia betul-betul bejat dan tidak bermoral. Sudah ngambil istrinya orang, berzina, bunuh suaminya, dan lalu pada waktu pembunuhan suami itu ada beberapa orang yang mati. Dia tidak peduli apapun kecuali dia bisa menikahi Bathsheba. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketujuh, perkabungan Bathsheba dan pernikahannya dengan Daud. Pertama, perkabungan Bathsheba. Kata perkabungan saya tulis di dalam tanda petik ya. Karena saya tidak percaya bahwa Bathsheba sungguh-sungguh berkabung. Ini perkabungan yang munafik. Karena kalau tidak berkabung, orang akan mencurigai dia. Jadi dia pura-pura bergabung, pura-pura meratap dan sebagainya. Kita baca 26 dan 27a. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Sesudah lewat masa bergabung, sekarang komentar dari Adam Clark, dia bergabung untuk suaminya. Seluruh perilakunya menunjukkan bahwa dia hanya menjalankan formalitas tanpa merasakan kesedihan. Dia kehilangan seorang kapten dan mendapatkan seorang raja sebagai suaminya. Dia meneteskan air mata dengan enggan dan mengeluarkan keluhan dari hati yang penuh sukacita. Mengeluarkan keluhan atau ratapan atau apapun dari hati yang penuh sukacita. Dia seorang pemain sandiwara yang bagus ya. Yang kedua, Bathsheba menjadi istri Daud dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ada dalam ayat 27a. Setelah lewat masa waktu berkabung, maka Daud membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Karen Davis mengatakan, ketika istri Uria mendengar tentang kematian suaminya, dia meratapi kematiannya. Setelah masa berkabungnya berakhir, Daud membawanya pulang sebagai istrinya. Setelah itu dia melahirkan seorang anak laki-laki, dalam kurung anak yang diperoleh dari perzinahan. Masa berkabung biasa bagi orang Israel berlangsung selama 7 hari. Ini ada dalam Kejadian 50 ayat 10 dan 1 Samuel 31 ayat yang ke-13. Apakah para janda bergabung lebih lama? Kami tidak tahu. Dalam kasus ini, Bathsheba pasti tidak akan memperpanjang masa bergabungnya melebihi periode biasa. Dan Daud tentu saja tidak akan menunda mengambilnya sebagai istri. Agar dia bisa menikah dengan raja selama mungkin sebelum waktu melahirkan tiba. Kalau makin dekat dengan masa kelahiran, makin orang akan curiga ini baru menikah 3 bulan melahirkan, ini bagaimana nih? Tapi kalau ini diperpanjang,
sampai 7 atau 8 bulan, maka orang tidak akan terlalu mencurigai, dan orang bisa sejak memikirkan bayinya lahir prematur ya, bisa saja seperti itu ya. Karena kasus bayi lahir prematur pasti pada saat itu juga sudah ada. Kejadian 50 ayat yang ke-10, setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Jadi ini sebagai contoh dari perkabungan yang 7 hari. Pada waktu Yakub mati, Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari. Lalu di dalam 1 Samuel 31 ayat 11 sampai 13, ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Orang Yabes Gilead ini pernah ditolong oleh Saul, dan karena itu pada waktu Saul mati, mereka itu menghormati. Tadinya mayatnya digantungkan dan lalu diturunkan dari tembok, lalu dibakar. Mungkin dibakar ini karena mayatnya itu sudah rusak, tidak karu-karuan ya. Sehingga lalu mereka mengambil tulang-tulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa 7 hari lamanya. Laki-laki puasanya 7 hari. Dalam kelak dia menjadi istrinya. Pernikahan yang terburu-buru ini jelas dimaksudkan untuk menutupi kehamilan dari atau pada kedua belah pihak. Memang kalau orang dengan pacarnya selingkuh, hubungan seks, kebablasan, lalu pacarnya hamil, biasanya pernikahan memang dilakukan terburu-buru, bukan? Dan ini sama saja, sekalipun ini bukan pacar tapi istrinya orang. Dalam Matthew Henry dikatakan dia menikahi janda itu dalam waktu singkat. Dia menjalani upacara berkabung untuk suaminya selama waktu yang sesingkat mungkin sesuai kebiasaan. Ayat 26. Dan kemudian Daud membawanya ke rumahnya sebagai istrinya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki untuk Daud. Balas dendam Uria dicegah oleh kematiannya. Tetapi kelahiran anak itu segera setelah pernikahan mengungkapkan kejahatan tersebut. Dosa akan membawa rasa malu. Jadi kalau dari kata-kata ini kelihatannya Matthew Henry berpendapat bahwa orang tetap mengetahui ya. Tidak peduli dia cepat-cepat mengawini supaya tidak ketahuan, tetapi orang tetap tahu bahwa ini anak perzinahan, dan karena itu kejahatan Daud itu sedikitnya ada orang yang tahu. Dan kalau ada 1-2 orang yang tahu, pasti berita itu akan tersebar. Nah, mungkin tidak akan tersebar. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ke-8, sikap Tuhan terhadap seluruh hal ini. Pertama, saudara, Tuhan menganggap seluruh hal ini sebagai sesuatu yang jahat. Dalam ayat 27b, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dalam terjemahan King James, but the thing that David had done displeased the Lord. Tetapi hal yang telah Daud lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Rasa malu karena dosa bukanlah hal yang terburuk. Ada yang lebih buruk dari itu, yaitu ketidaksenangan Tuhan. Matthew Henry mengatakan, namun itu bukan yang terburuk. Rasa malu tadi ya. Perbuatan yang dilakukan Daud membuat Tuhan tidak senang. Seluruh urusan Uria, seperti yang disebutkan 1 Raja 15 ayat 5, perzinahan, kebohongan, pembunuhan, dan pernikahan ini pada akhirnya semuanya tidak menyenangkan bagi Tuhan. Daud telah menyenangkan dirinya sendiri, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Saya perhatikan kata-kata yang saya warna merah ini ya.
Daud telah menyenangkan dia sendiri, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Tindakan apa dari saudara yang seperti ini? Saya kira kita banyak melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kita melakukan tindakan yang menyenangkan kita, padahal kita tahu tindakan itu tidak menyenangkan Tuhan. Kita kalau diharuskan menyangkal diri, mestinya kita menyenangkan Tuhan lebih dulu. Tidak peduli diri kita itu menderita atau tidak senang. Saya lanjutkan dengan yang warna biru ya. Perhatikan Tuhan melihat dan membenci dosa pada umatnya sendiri. Jadi Tuhan itu tidak memandang bulu dalam hal ini. Kalau bangsa Israel lalu ya tidak apa-apa lah, ini bangsa pilihanku kok. Tapi kalau bangsa lain dia hukum. Itu Tuhan yang tidak adil kalau seperti itu. Siapapun yang berdosa, dia akan menghukumnya. Tuhan melihat dan membenci dosa pada umatnya sendiri. Bahkan semakin dekat orang-orang dengan Tuhan dalam pengakuan, semakin tidak menyenangkan dosa mereka baginya. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin Tuhan tidak senang dosa dalam diri kita. Makin banyak pengertian kita terhadap firman Tuhan. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita pelayanan, makin Tuhan tidak senang akan dosa dalam diri kita. Kalau kita sudah cukup dekat dengan Tuhan, kita harus tetap bersungguh-sungguh maju dalam urusan lagi. Karena dalam diri mereka terdapat lebih banyak rasa tidak tahu terima kasih, pengkhianatan dan cemoohan daripada dalam dosa orang-orang lain. Oleh karena itu janganlah ada yang mendorong diri mereka dalam dosa dengan contoh Daud. Karena mereka yang dosa seperti yang dilakukannya akan jatuh di bawah ketidaksenangan Tuhan seperti halnya dia itu Daud. Ya. Karena Adam gelap. Namun perbuatan yang dilakukan Daud tidak menyenangkan Tuhan. Perlu ditambahkan ini agar kemegahan dari kebajikan-kebajikan Daud yang dulu tidak membuat orang berpikir bahwa kejahatannya diabaikan atau dipandang dengan mata yang penuh pengertian oleh Tuhan yang suci dan adil. Dia berdosa dengan parah dan dia menderita akibatnya dengan parah. Dia menabur satu biji manis dan menuai panen panjang dari bencana dan kesengsaraan. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan-perbuatan baik Daud selama hidupnya tidak bisa menutup dosa-dosanya dalam pasal ini maupun dosa-dosa yang lainnya. Jadi sekiranya tidak ada penebusan Kristus, Daud dan Batsyeba pasti sudah berada di neraka. Dan kita dari sini belajar perbuatan baik tidak bisa menutup dosanya. Memang ada ayat yang eksplisit seperti itu dalam Galatia 2 ayat 16 dan 21. Tetapi teks ini, kejadian ini seluruhnya juga menunjukkan hal yang sama. Perbuatan baik tidak bisa menutup dosa. Jadi kalau saudara berbuat dosa dan berniat menyogok Tuhan dengan memberikan persembahan yang besar, jangan mimpi di siang hari bolong. Itu tidak memungkinkan. Dosa tetap dosa, hanya bisa ditebus oleh darah Kristus. Sekarang saya lanjutkan dengan kutipan dari Bible Commentary. Namun itu adalah dosa besar dan berat, dan menyinggung Allah yang kepadanya darah Uria berteriak dari tanah. Darah Uria berteriak dari tanah ini tentu saja suatu kiasan, sama seperti darah Habil berteriak dari tanah yang di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8-10. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dari suatu ungkapan ya. Maksudnya bukan darah adiknya betul-betul bisa berteriak. Tapi Allah melihat Kain membunuh Habil, darahnya tercurah.
di dalam Ayub 34 ayat 21 dan 22. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Jadi ayat ini menunjukkan kematahuan Allah. Perbuatan baik, perbuatan dosa, Allah melihat semua itu. Siapa yang benar, siapa yang salah, Allah melihat semua itu. Dan semua kejahatan Daud di dalam pasal ini jelas sekali dari awal sampai akhir dilihat oleh Tuhan. Dan tidak ada kelam kabut, kegelapan, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Kalau saudara melakukan dosa, yang saudara kira hanya saudara melakukan yang tahu, atau perzinahan di mana saudara dan pasangan dengan siapa saudara berzina itu yang tahu, hanya mereka. Maka laki-laki jangan mimpi di siang bolong. Tuhan itu tahu, maha tahu, dan tidak ada kegelapan atau kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Yang kedua, adanya cerita ini dalam Alkitab membuktikan kebenaran Alkitab. Adam Clark mengatakan dalam meninjau keseluruhan, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa bab sebelumnya adalah bukti yang cemerlang tentang kebenaran tulisan-tulisan suci atau Alkitab. Siapa yang berniat menipu dengan membuat agama yang dia rancang untuk dipertanggungjawabkan pada kesucian Allah akan memasukkan cerita seperti itu tentang salah satu pendukungnya yang paling bersemangat dan dulunya merupakan perhiasannya yang paling terang. Perhatikan ya seluruhnya ini di dalam bentuk pertanyaannya. Bagian warna biru itu yang saya baca sekali lagi. Siapa yang berniat menipu dengan membuat agama yang dia rancang untuk dipertanggungjawabkan pada kesucian Allah akan memasukkan cerita seperti itu tentang salah satu pendukungnya yang paling bersemangat dan dulunya merupakan perhiasannya yang paling terang. Kalau memang Alkitab itu karangan manusia atau seperti tujuan dari Muslim bahwa Alkitab kita itu sudah diedit, bagian ini pasti dihilangkan ya. Karena ini mempermalukan semua orang-orang yang percaya. Dan juga Daud ini salah satu nenek moyang dari Mesias. Dan itu bisa membuat orang-orang menghujat. Berarti Mesias ini lahir dari seorang pezina dan pembunuh. Saudara, itu fakta yang harus diakui ya. Karena tidak bisa tidak. Karena semua orang berdosa dan dia dilahirkan melalui jalur manusia. Sudah tentu di jalur ini sangat banyak orang-orang jahat. Bahkan ada Rahab yang adalah dulunya seorang pelacur. Ada Rut yang dulunya orang Moab. Yehuda yang juga main dengan seorang pelacur yang ternyata adalah menantunya sendiri. Dan Daud yang berzina dan membunuh. Kalau memang Alkitab itu diedit, bagian-bagian yang memalukan ini akan dibuang. Dan saya mendengar, biarpun saya tidak membacanya sendiri, kalau di dalam kitabnya orang seberang itu tidak ada satupun nabi yang berdosa itu diceritakan dosanya. Dalam Alkitab kita semua diceritakan secara jujur. Abraham berdusta diceritakan.
Lalu Daud ini berzina dan membunuh juga diceritakan. Dan semua dosa-dosa diceritakan. Saya lanjutkan, hanya Allah yang karakternya adalah ketidakberpihakan yang telah melakukannya untuk menunjukkan bahwa agamanya seimbang dengan beratnya sendiri, akan selalu berdiri secara independen dari perilaku para penganutnya. Dr. Delaney, Dr. Chandler, dan lainnya telah berusaha keras untuk membenarkan dan menyempurnakan perilaku Daud ini. Dan sementara saya mengagumi kecerdikan mereka, saya membenci kecenderungan ajaran mereka. Karena saya sepenuhnya yakin bahwa orang yang menulis tentang topik ini harus menulis seperti penulis yang diilhami, yang mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran. Kata-kata yang terakhir biasanya diucapkan dalam sumpah di dalam pengadilan, ya. Bersumpah mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran. Tapi oleh Adam Clarke dijadikan tulisan dari orang-orang yang diilhami yang menuliskan Alkitab. Mereka menuliskan kebenaran. Seluruh kebenaran, gak ada yang ditutup-tutupi atau dibuang. Hal yang memalukan dibuang dan tidak ada. Dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran. Kalau kebenaran sekian ditambahi dengan yang tidak benar, ini tidak boleh juga. Jadi orang yang diilhami oleh Tuhan pada waktu menulis kitab suci, yang asli tentu saja ya autografnya, mereka menuliskan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran. Sebagai catatan saudara, kalau Alkitab itu memang diedit seperti difitnahkan oleh banyak orang, maka cerita yang memalukan ini pasti akan dihapuskan. Kalau sebetulnya kita mau membantah fitnah atau tuduhan orang-orang Islam itu sangat gampang, ya. Karena sebelum penemuan Dead Sea Scrolls, gulungan laut mati, pada tahun 1947, Alkitab tertua itu yang kita miliki, manuskrip yang tertua yang kita miliki, itu berasal dari sekitar tahun 1000 atau 1100 atau ya sekitar situlah Masehi. Tapi dengan penemuan Dead Sea Scrolls itu ditemukan manuskrip-manuskrip yang umurnya lebih tua 1000 tahun. Nah, kalau ini abad 11 atau abad 10, nah, atau abad 12, saya tidak tahu persis, ya. Tapi pokoknya sekitar situ. Dan yang ditemukan ini 1000 tahun sebelumnya, berarti ini abad 2 atau abad 3 dan sebagainya. Islam lahir di mana, saudara? Islam muncul di sini, di antara dua ini. Dan mereka mengatakan Alkitab diedit. Padahal kalau dibandingkan dua manuskrip ini, makanya penemuan Dead Sea Scrolls itu sangat penting, ya. Yang ini terjadi jauh setelah Islam muncul, yang ini jauh setelah sebelum Islam muncul. Pada waktu dua manuskrip ini dibandingkan, ada beda sih, ada beda. Tapi bedanya sangat sedikit. Dan menunjukkan bahwa para ahli Taurat itu menulis kitab suci itu sudah menulisnya dengan begitu teliti. Tapi memang namanya orang yang tetap bisa ada ketidaktelitian. Tapi jelas-jelas sama. Dan pengeditan yang Muslim maksudkan itu pengeditan yang parah, begitulah. Menjungkir balikan Alkitab.
Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ayat 27b ini mempersiapkan jalan untuk pasal berikutnya, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-12. Kalian mengatakan cerita tentang dua dosa besar yang dilakukan oleh Daud ini. Kemudian ditutup dengan kepastian bahwa hal yang dilakukan Daud itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang mempersiapkan jalan untuk pasal berikutnya, yaitu 2 Samuel pasal 12. Di mana Nabi Nathan menegur Daud dan Daud bertobat, tapi tetap sebagai ajaran itu tetap diberikan banyak macam ajaran yang harus ditanggung oleh Daud dalam sepanjang hidupnya. Saudara, dari seluruh cerita ini dan juga nanti selanjutnya di dalam pasal 12, kita melihat bahwa kenikmatan yang bersifat dosa itu harus kita bayar ya. Akibatnya, sekalipun dosa itu diampuni oleh ketebalan Kristus, tapi ajaran Tuhan itu tidak berarti harus dihilangkan. Hukuman dihilangkan, ajaran tidak. Dan Daud diajar terus dalam sepanjang hidupnya karena dosa yang satu ini. Jadi berhati-hatilah terhadap dosa yang saudara anggap menyenangkan, tetapi saudara tahu bahwa itu dosa. Itu membuat Tuhan tidak berkenan. Dan itu membuat kita menanggung akibatnya di kemudian hari sampai kita mati bisa-bisa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan 2 Samuel pasal 11 ini. Dan dalam keseluruhannya kami melihat akibat kemalasan Daud, dia jatuh dalam perzinahan dan bahkan disusul dengan pembunuhan berencana dan sebagainya. Kami berdoa kami mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di dalam seluruh pembahasan 2 Samuel pasal 11 ini. Dan tolong supaya kami bisa menggunakannya dalam hidup kami, menerapkannya dalam kehidupan kami, untuk menghindari dosa-dosa seperti ini. Dan juga dosa-dosa yang lain apapun juga adanya itu. Kami akan masuk dalam 2 Samuel pasal 12. Tolong hamba-Mu dalam persiapan dan penyampaian. Dan kami semua dalam penerimaan. Supaya kami bisa diberkati dan melihat kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih Bapa dan nama Yesus kami berdoa. Amin.